Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar akidah akhlak, bab akhlak tercela berbohong. Anak-anakku sayang, mari bersama-sama kita amati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar di bawah ini tentang apa ya? Iya, tentang anak-anak yang lagi bercerita. Kira-kira boleh tidak kalau kita bercerita, tetapi isi ceritanya itu cerita-cerita bohong. Kita menceritakan orang lain dan hal tersebut tidak benar adanya. Iya, tidak boleh. Karena hal tersebut sangat tidak dicintai oleh Allah dan termasuk akhlak tercela. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3 dijelaskan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Artinya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang pendusta dan sangat ingkar. Anak-anak kelas 2, anak-anak yang hebat, berbicara tidak sesuai kenyataan disebut dengan berbohong atau berdusta. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dusta atau berbohong akan membawa ke perbuatan durhaka. Perbuatan durhaka adalah perbuatan yang tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga telah dijelaskan dalam surat tadi, yaitu surat Az-Zumar ayat 3, bahwasanya orang yang berdusta, orang yang berbohong akan dijauhi oleh orang-orang dan tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan durhaka membawa pendusta ke neraka. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua sama Allah dijaga dari perbuatan-perbuatan dusta dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dusta atau orang-orang yang suka berdusta. Kita diperintahkan untuk selalu berkata jujur walaupun terasa berat. Oleh karena itu, sejak kecil, sejak dini, kita selalu dilatih untuk berkata atau bersikap jujur. Mengapa? Supaya kita terbiasa untuk berkata dan bersikap jujur mulai kecil sampai dewasa kelak, sampai kakek nenek. Mengapa? Karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Amin ya robbal alamin. Kemudian bagaimana cara menghindari berkata bohong? Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Kita harus yakin bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan diketahui oleh Allah. Yang nomor 2, membiasakan bersikap jujur. Yang nomor 3, tidak menceritakan setiap apa yang didengar. Apabila kita mendengar suatu kabar atau suatu berita dari si A, si B, dan si C, dan berita tersebut belum tentu kebenarannya, maka kita harus diam saja daripada kita menceritakan kepada teman kita atau orang lain dan ternyata cerita tersebut salah, maka kita bisa mendapatkan dosa. Yang nomor 4, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita berteman atau bergaul dengan orang-orang yang jujur, maka kita akan ikut jujur. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka berdusta, maka lama-kelamaan kita pun akan ikut seperti mereka, suka berbohong.